Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, serta saudara-saudari yang saya muliakan. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang walau masih dirundung corona, kita masih tetap diberikan perlindungan dan kesehatan oleh kasih karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Maria Batlayeri, untuk membawakan pidato bertajuk Moderasi Beragama. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, terkenal sebagai bangsa yang majemuk. Dalam hal ini, bangsa yang mencakup berbagai macam wilayah dan masyarakat dengan suku, ras, kebudayaan, sampai pada agama dan kepercayaannya yang beragam. Hal inilah yang melatar belakangi terciptanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di antara beberapa hal yang mendasari kemajemukan di Indonesia tersebut, agama atau kepercayaan yang dianut seseorang adalah salah satu yang paling sensitif dalam setiap pembahasan. Masyarakat yang religius dan berpegang teguh terhadap kepercayaan yang dianutnya lah yang menyebabkan atau menjadikan agama sebagai hal yang paling sensitif. Namun, dengan begitu dasarnya akan paham atas adanya keberagaman dalam memeluk kepercayaan masing-masing di dalam bangsa yang majemuk ini, tak jarang menimbulkan sikap fanatik atau yang dapat diartikan sebagai sikap melebih-lebihkan sesuatu yang bahkan sampai menimbulkan ekstremisme berujung kekerasan antar sesama rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, ekstremisme yang saya maksud yaitu paham atau keyakinan yang begitu kuat terhadap suatu hal yang melebihi batas wajar dan dapat melanggar hukum yang berlaku. Hampir setiap masalah yang terjadi di Indonesia rasanya begitu mustahil jika pada akhirnya tidak disangkut pautkan dengan agama atau kepercayaan seseorang. Inilah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam pidato yang saya bawakan di saat ini. Hadirin yang saya hormati, di sini dapat saya pastikan bahwa masyarakat Indonesia begitu memerlukan adanya solusi yang dapat dijadikan sebagai jalan tengah dalam hal memeluk kepercayaan masing-masing di dalam bangsa yang majemuk ini. Maka, diajukanlah moderasi beragama yang diharapkan dapat dijadikan sebagai jalan tengah dalam hal memeluk agama dalam bangsa yang majemuk ini, yang diajukan oleh Kementerian Agama di Indonesia. Moderasi beragama ini sendiri merupakan lawan dari radikalisme dan ekstremisme yang sebenarnya tidak boleh diartikan sekehendak hati. Moderasi beragama yang dimaksud di sini bukanlah sekedar mengatasi kemajemukan, merespon dan merawatnya, bukan seperti itu. Karena jika dilihat lebih dalam, moderasi beragama ini merupakan sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, serta tidak radikal dalam hal kepercayaan beragama, yang realitanya begitu sulit diterapkan ke masyarakat Indonesia yang sudah terkenal akan kefanatikannya terhadap kepercayaan yang dianut. Bukan berarti saya di sini melarang akan keteguhan dan ketaatan seseorang dalam memeluk agamanya. Yang saya maksud di sini sikap fanatiknya, yang tak jarang memicu hilangnya toleransi, sikap saling melontarkan ujaran kebencian, bahkan sampai pada tindakan-tindakan radikalisme, di mana dapat ditemukan begitu banyak kasus seperti berbagai konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Sebagai bukti, khususnya dalam hal penolakan terhadap suatu hal atas dasar kuasa mayoritas pemeluk agama yang menduduki wilayah-wilayah tertentu di dalam bangsa kita ini. Mulai dari penolakan pembangunan rumah-rumah ibadah di suatu daerah yang bahkan sudah disetujui oleh pemerintah setempat, namun karena adanya penolakan oleh umat mayoritas di dalam daerah tersebut, maka pada akhirnya akan memicu perkelahian sesama rakyat Indonesia.
tindakan mengkafir-kafirkan salah satu pihak yang memiliki kepercayaan berbeda. Dengan latar belakangi paham atas agama atau kepercayaan pribadi yang dijunjung tinggi, mereka dapat melakukan hal tersebut. Tindakan-tindakan seperti ini termasuk tindakan-tindakan radikal yang sudah saatnya kita buang jauh-jauh. Terlebih khusus bagi para pemuda seperti saya dan teman-teman sekalian. Karena tindakan radikal seperti yang saya sampaikan tadi mencakup para pemuda atau generasi muda bangsa dengan presentasi tertinggi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jika terus seperti ini, lantas Bhinneka Tunggal Ika yang kita anggap sebagai semboyan bangsa kita mau kita kemanakan? Inilah yang akan menjadi pertanyaan besarnya. Katanya, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sampai sudah didukung dengan adanya semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pancasila, bahkan sampai pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun menghendaki adanya persatuan di Indonesia. Tapi mana? Nihil. Bahkan seorang anak yang baru beranjak menuju usia remaja pun sudah tahu bagaimana caranya membedakan orang yang memiliki kepercayaan berbeda dengan dirinya. Hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depan bangsa. Terlebih lagi jika terus disangkut pautkan dengan agama atau kepercayaan seseorang. Karena agama pada dasarnya mencakup moral, tingkah laku, serta ajaran masing-masing agama terhadap umatnya yang saya yakini tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan radikal, egois, bahkan sampai pada kekerasan. Jadi, apakah sikap fanatik yang bahkan memicu kekerasan selama ini dengan latar belakangi agama atau kepercayaan pribadi yang dijunjung tinggi untuk melindungi setiap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, semuanya itu bohong? Karena pada dasarnya, jika menjunjung tinggi dan memiliki paham yang baik atas kepercayaan pribadinya, maka saya percaya bahwa setiap masyarakat akan tahu bagaimana caranya bertoleransi atau sekedar ingin menghargai antar umat beragama. Perbedaan yang ada saat ini seharusnya dijadikan sebagai faktor saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat menciptakan keunggulan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia kiranya senantiasa bersedia ikut serta dalam pencegahan dan penanggulangan paham-paham keagamaan yang bertentangan, apalagi sampai melibatkan generasi muda bangsa seperti saya dan teman-teman sekalian. Untuk itu, pendidikan terkait moderasi beragama sepatutnya sudah diterapkan dan diajarkan terhadap seorang anak sejak usia dini. Yang saya kira sejak usia 3 sampai 16 tahun. Kenapa? Karena pada masa-masa di usia tersebutlah seorang anak akan menjadi penurut terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua maupun pendidiknya. Saat seorang anak menginjak usia 17 sampai 18 tahun, yang mana merupakan masa transisi menuju masa kedewasaan, maka sifat egoisme dalam diri anak tersebut akan mulai bertumbuh, seperti mementingkan pikiran pribadi di atas perkataan, saran, atau bahkan perintah dari orang lain. Itulah sebabnya, sejak kecil, seorang anak sepatutnya sudah dididik sedemikian rupa agar nantinya dapat menjadi pelanjut estafet bangsa yang menganut moderasi beragama. Untuk generasi muda para pelanjut estafet bangsa serta Bapak Ibu yang berperan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, mari bersama bersinergi dalam menjadikan kemajemukan yang ada saat ini agar menjadi keunggulan tersendiri bagi bangsa dalam hal saling melengkapi, bertoleransi tinggi, sampai pada pengamalan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersama wujudkan moderasi beragama yang sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga nantinya dapat menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana mestinya. Demikian pidato yang saya sampaikan di saat ini. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi dasar atau pedoman dalam berperilaku di dalam bangsa yang majemuk ini. Untuk itu, apabila ada salah